Oke cuy, apa kabar? Jumpa lagi bersama gua Bang Adi di sini. Di sini gua bakalan bercerita sebuah film yang berjudul. Dan tak usah lama-lama lagi, kita langsung masuk ke filmnya cuy. Di awal film diperlihatkan sebuah adegan yang menunjukkan seorang wanita berkulit putih dan berparas cantik yang sedang berbelanja di sebuah supermarket. Wanita ini bernama Iris. Di sana ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Josh. Tak butuh waktu lama dan terjadi dengan sendirinya tanpa mereka sadari tatapan kekaguman terpancar dari kedua insan. Dan tentu hal itu membuat Josh jadi sedikit salah tingkah di depan Iris. You'll experience this once in your life. Mereka pun berkenalan dan tiba-tiba menjalin sebuah hubungan. Tenang saja cuy, memang kelihatan cepat dan singkat banget. Kok tiba-tiba mereka langsung berhubungan? Tapi ya emang gitu alur pada filmnya. Tapi tenang saja cuy, nanti di tengah film bakalan ada penjelasannya kok. Oke lanjut. Singkat cerita, Iris dan Josh yang sudah berpacaran berada di dalam sebuah mobil yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah villa untuk memenuhi undangan berlibur dari temannya Josh. Sesampainya di sana, terlihat seorang wanita bernama Kat yang sudah menunggu mereka di depan pintu. Hi Kat, it's so good to see you. Ternyata Kat ini adalah teman dekatnya Josh sejak lama. Lalu villa tempat mereka berlibur adalah villa milik pacarnya Kat yang bernama Sergi. Di sini Sergi adalah orang yang sangat kaya banget cuy. Your lake house, it's... Such pleasure. I have heard a lot about this one. I think the last place we passed was like... Di sini, Kat mengundang beberapa temannya untuk datang berlibur di villa milik pacarnya dengan bebas. Tak hanya Josh dan Iris yang diundang, tapi terlihat ada dua pria yang gemuk bernama Ellie dan yang handsome ini bernama Patrick. BTW ini bukan Patrick Star ya cuy. Di hari pertamanya di sana, mereka duduk melingkar di sebuah meja makan dan saling bercerita tentang beberapa pengalaman dari mereka masing-masing. I know it's gonna sound cheesy, but the moment, right then and there. Setelah obrolan di meja makan, mereka kembali ke kamar masing-masing. Terkecuali Iris dan Kat. Mereka duduk berdua di sofa dan terlihat Kat yang sedang bercerita bahwa sebenarnya Sergi sudah mempunyai istri dan Kat hanyalah kupu-kupu malamnya saja. Kat juga menceritakan Sergi bisa sangat kaya raya karena dia mempunyai bisnis kotor yang ia jalani sampai saat ini. Hingga tengah malam tiba, mereka semua berkumpul dan membuat party kecil-kecilan dengan diiringi sebuah lagu dan minuman. Dan malam pun berakhir di ranjang mereka masing-masing. Hingga pada pagi harinya, Josh dan Iris terbangun. Terlihat Iris mengajak Josh untuk pergi menikmati suasana di tepi danau. Namun karena masih pusing akibat efek party semalam, Josh menolaknya dan membiarkan Iris ke tepi danau milik Sergi sendirian. Sesampainya di danau, Iris merasa aneh karena terdapat suatu benda di sakunya. Iris yang merasa tak memasukkan benda itu ke dalam sakunya pun nampak sedikit bingung. Dan tiba-tiba pikirannya teralihkan oleh kedatangan si Sergi di belakangnya cuy. Merasa canggung karena hanya berduaan saja, Iris memutuskan untuk kembali ke villa dan dengan cara sopan berpamitan kepada Sergi yang baru saja datang. Namun, nampak Sergi yang sedikit memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah, pemilik danau dan juga villa, hingga ia meminta Iris untuk sejenak menemaninya. Dengan berat hati Iris pun menyetujuinya. Dan baru saja si Iris duduk, Sergi yang merasa dirinya sebagai cowok cool malah meminta Iris untuk mengoleskan krim ke punggungnya. Hal ini didukung dengan keadaan Iris yang mau-mau aja. Sergi pun makin ngelunjak dan tak bisa menahan dirinya. Kalau udah terlanjur sakne, pacar teman pun mau diembat cuy. Karena penolakan dengan cara sopan tak berhasil, akhirnya dengan terpaksa dan kepepet, Iris pun melakukan dengan cara kasar. I said stop! Dan kini adegan berpindah kepada Josh dan kawan-kawan yang sedang mengobrol di dalam villa. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan Iris yang sudah belepotan dengan cairan merah. Dengan penuh ketakutan dan mungkin penyesalan, Iris menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.
Tapi dengan cara yang aneh dan tiba-tiba, Josh melakukan hal ini. Iris, go to sleep. Hanya dengan kata perintah dari Josh yang berkata Iris tidurlah. Seketika Iris tertidur. Setelah tertidur, Josh mengikatnya di sebuah kursi. Lalu ia duduk di depannya cuy. Dan membangunkannya hanya dengan sebuah kata perintah Iris bangunlah. Iris, wake up. Be lost without you. Hey, it's okay. Tentu ini bukanlah hipnotis atau semacamnya cuy. Namun di scene inilah akan menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Kemudian Josh mengatakan bahwa sebenarnya Iris hanyalah sebuah robot yang terprogram. Di sini Iris membantah dan tak percaya bahwa dirinya hanyalah sebuah robot. Akhirnya untuk membuktikannya, Josh menggunakan ponselnya untuk mengubah pengaturan bahasa yang ada di diri Iris. 这是怎么回事？ Do I need to keep going? Setelah itu, film ini akan mengantarkan kita pada masa lalu, di mana Josh membeli robot itu ke sebuah perusahaan teknologi. Terlihat saat itu Josh berada di rumah dan menerima paket, yang tak lain adalah Iris. Pihak perusahaan penyedia robot juga menjelaskan tentang spesifikasi robot buatannya, yang sudah diatur sesuai batasan undang-undang yang diterapkan oleh negara. Robot ini juga bisa diatur agar tak bisa berbohong, bisa mencintai, dan bisa diubah ke siapa tujuan cintanya cuy. Cukup dengan meletakkan sidik jari si pembeli, maka robot akan meriset ke setelan pabrik. Dan kita juga diberitahu bahwa sebenarnya pertemuan Iris dan Josh di awal film adalah sebuah tautan memori yang otomatis dilakukan sistem robot untuk memungkinkan dirinya mempunyai kenangan dan perasaan yang layaknya manusia. Park, a bookstore, farmer's market. Dengan semua penjelasan barusan, di sini Iris masih saja tak percaya bahwa dirinya adalah seorang robot. Dan saat yang bersamaan, Kat mendatangi Josh yang meminta untuk segera mematikan programnya cuy. Kemudian di sini Josh pergi mendatangi Kat untuk meminta izin. Sebelum men-shutdown program Iris, dia ingin mengucapkan salam perpisahan terlebih dahulu. Juga berterima kasih telah menemaninya sejauh ini. Mungkin saja sebenarnya Josh juga sudah menumbuhkan perasaan yang murni pada Iris. Tapi dengan Iris yang sendirian di sana, kecerdasannya pun difungsikan. Ia melihat sekeliling dan memikirkan cara untuk lepas dari ikatan itu. Beruntungnya Iris melihat sebuah pisau dan langsung mengambil kesempatan yang ada cuy. And you plan, and you like know what's gonna happen, but Tak lama kemudian Josh kembali datang pada Iris dan keadaan Iris sudah berhasil melepaskan dirinya sehingga bisa melakukan perlawanan. Iris pun pergi dari sana cuy, dan tak lupa juga membawa ponsel milik Josh yang di dalamnya terdapat sebuah aplikasi untuk memprogram dirinya. Setelah Iris pergi, Josh, Ellie, dan juga Kat nampak sedang mendiskusikan sesuatu. Mereka sedikit dibuat khawatir dengan kepergian Iris. Di sini kita diberitahukan bahwa sebenarnya mereka bertiga adalah komplotan, dan semua hal yang terjadi di sana adalah sebuah rencana yang sebelumnya mereka telah siapkan. Diketahui sebelum membuat Sergei pindah alam, Josh telah merubah sistem pemrograman Iris dengan meningkatkan tingkat agresivitasnya. Tentu hal itu telah melanggar kesepakatan atau surat perjanjian pembelian dengan pihak perusahaan. Karena pihak perusahaan hanya akan bertanggung jawab atas semua hal yang dilakukan robotnya selama pengaturan robot itu tidak dirubah melebihi batas yang telah ditetapkan perusahaan dan pemerintahan. Diketahui di mana mereka ternyata memang sudah merencanakan semua ini dari awal. Mereka pun belum memikirkan perihal Iris yang pergi. Untuk sementara, setidaknya sampai saat ini, rencana mereka berhasil untuk menyingkirkan Sergei. Kini mereka mencoba masuk ke villa itu untuk membuka brankas milik Sergei. Melihat uang yang bertumpuk begitu banyak, muncullah sedikit perdebatan tentang pembagian. Di sana terlihat Josh yang berencana akan membagi uang itu untuk bertiga, yaitu Josh, Ellie, dan Kat. Namun di sini Ellie tak mau menerima hal itu. Ellie bersikeras agar Josh sepakat untuk membaginya untuk 4 orang, termasuk Patrick. Mendengar hal itu, Josh tak mau menerimanya cuy, karena Ellie dan Patrick harus dihitung 1 orang. Dikarenakan sebenarnya Patrick itu juga adalah sebuah robot AI. Patrick, go to sleep. Fuck, dude!
Ya, ternyata Patrick yang merupakan pasangan Ellie juga sebuah robot. Maka dari itu pembagian yang dilakukan diharuskan untuk 3 orang saja. Mau tak mau Ellie pun setuju. Dan yang harus mereka lakukan sekarang adalah menangkap si Iris sebelum semuanya terbongkar. Karena jika semuanya terbongkar maka sudah dipastikan mereka semua tak akan mendapatkan apapun selain kegagalan dan masuk penjara. Fun. Josh? Dan akhirnya mereka pun berpencar menyusuri hutan untuk menangkap si Iris, coy. Dan di sisi lain terlihat Iris yang sedang duduk santai di dalam hutan sambil memegang ponsel milik Josh. Di sana Iris membuka aplikasi pemrograman dirinya dan iseng-iseng otak-atik fitur di aplikasi tersebut. Dan kerennya di sini Iris juga meningkatkan fitur kecerdasannya menjadi 100% coy. Singkat cerita, setelah lama Josh dan teman-temannya berpencar di hutan, akhirnya keberadaan Iris pun terlihat oleh Ellie. Iris. Dengan keadaan yang terpepet, terpaksa Iris harus membuat Ellie juga ikut pindah alam. Josh yang mendengar pertikaian itu pun langsung mengejar Iris. Beruntungnya Iris dapat lari ke dalam mobil milik Josh. Dan di dalam mobil terlihat Iris yang mendapatkan kendala karena tak bisa menyalakan mobil itu. Dan ternyata mobil tersebut menggunakan sebuah sensor suara coy, yang menjadikannya bisa hidup hanya dengan perintah suara milik Josh. Tapi di sini Iris yang sudah meningkatkan kecerdasannya menjadi 100% pun mendapatkan sebuah ide untuk mengubah settingan suaranya dengan aplikasi. Voice ID Drive. not recognized. Drive. 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 Drive home! Akhirnya Iris pun berhasil kabur menggunakan mobil Josh. Tapi tak segampang itu Ferguson. Setelah itu Josh langsung menghubungi pihak dealer untuk memberikan informasi bahwa mobilnya telah dicuri dan meminta pihak dealer mematikan sistem operasional mobil miliknya cuy. Setelah itu Josh kembali menuju hutan dan langsung nekat menggunakan sidik jari Ellie untuk mereset ulang sistem yang terdapat di tubuh Patrick. Di sana Josh menyeting Patrick dengan 100% agresivitas dan memberinya perintah menangkap Iris. Juga mengambil ponsel pengoperasian yang ada pada Iris cuy. Apapun caranya. Di sisi lain, terlihat Iris yang baru saja berhasil keluar dari mobil kedatangan seorang polisi. Namun karena Iris telah disetting untuk tidak berbohong, walaupun kecerdasannya 100%, beberapa pertanyaan dari polisi pun dijawab dan membuat dirinya akan ditangkap. Namun saat polisi akan menangkapnya, tiba-tiba terlihat Patrick yang datang dari arah belakang untuk menangkap Iris. Singkat cerita, kini Iris tertangkap dan kembali dibawa ke villa menggunakan mobil milik polisi cuy, yang telah pindah alam juga. Melihat seorang polisi yang tertidur di bagasi, Cat nampak panik karena semua rencananya mulai berantakan, tak sesuai yang diharapkan. Dia pun marah dan masuk ke dalam villa untuk mengambil uang bagian miliknya, lalu berencana untuk pergi. Akhirnya Josh pun menyuruh Patrick untuk menghentikan Cat. Namun dengan tingkat agresivitas yang 100%, Patrick salah mencerna itu cuy. Lalu You told me to stop her. Patrick? kini semua semakin berantakan. Terlihat Josh yang masih bersikap tenang karena dia juga merasa sedikit puas dengan keadaan sekarang, di mana sudah pasti dia menjadi pemilik tunggal atas semua uang itu. Tak kehabisan akal, kini Josh merencanakan sebuah rekayasa untuk membuat semuanya yang terjadi karena kesalahan sistem robot. Dan tentunya Josh akan menjadikan robot Iris sebagai kambing hitam cuy. Rencananya dimulai dengan Josh menurunkan kecerdasan Iris hingga 0%, lalu menyuruhnya untuk meng-kill dirinya sendiri. Point it at your head. Good. Pull the goddamn trigger, Iris. No.
Setelah Iris rusak total, Josh menelpon pihak perusahaan teknologi untuk melaporkan kejadian tentang cerita rekayasanya. Perusahaan mengirimkan 2 petugas untuk mengambil Iris. And Iris is waving the gun around, rambling on and on about. Terlihat si Patrick yang menggunakan seragam polisi dan menyamar untuk meyakinkan pihak perusahaan bahwa ceritanya adalah kebenaran. Namun terlihat pria itu tampak tak asing dengan Patrick. Merasa ada bau-bau tidak beres, petugas pun pulang membawa Iris dan mengatakan perusahaan akan mengecek CPU-nya yang tertanam pada robot Iris untuk memastikan tak ada penyalahgunaan robot tersebut. Mendengar itu, Josh pun terlihat sangat panik dan tak menduga bahwa ada sistem perekaman yang tersimpan secara otomatis di dalamnya cuy. Kini petugas pun membawa Iris dengan mobil ambulan khususnya itu. Baru saja akan melaju, tiba-tiba terlihat Patrick yang menghadanginya. Di sana si petugas baru teringat bahwa Patrick juga merupakan produk robot dari perusahaannya. Ternyata sebelumnya para petugas sudah mencolok si Iris dengan alat yang ada di dalam mobil. Alat itu juga berfungsi untuk menganalisa kerusakan sistem dan memproduksi ulang otot ataupun kabel pada robot Iris. Dan kini Iris pun terbangun kembali. Pindah ke Patrick yang siap mengkill sang petugas. Namun sebelum itu terjadi, Iris datang dan mencegat Patrick. Namun sayangnya, sangat easy sekali bagi Patrick menghadapi Iris. Tapi tunggu, kemudian Iris mengeluarkan ceramah no jutsunya coy pada Patrick. Ia menceritakan hubungan Patrick dengan Ellie sambil mengenang dan teringat. Kenangan kebersamaan Patrick dan Ellie muncul di memori ingatan Patrick. Dan secara tiba-tiba pindah ke dalam villa. Terlihat Josh yang sedang memasukkan semua uangnya dan berencana untuk pergi coy. Tapi tak berselang lama Iris masuk ke dalam villa itu dan pertikaian pun tak terhindarkan. Pertengkaran itu membuat Iris terlempar ke sana kemari. Namun saat momen Josh yang sudah siap mengkill Iris, secara tiba-tiba dan film pun ditutup dengan Iris yang membawa semua uang milik Sergi. Oke cuy, gimana menurut kalian filmnya? Kasih rating di kolom komentar cuy. Dan gua di sini cabut dulu. Dadah.